Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang koperasi syariah. Di samping koperasi konvensional ada juga nama koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tujuan koperasi syariah adalah menyejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Jika kita meninjau di dalam pembahasan ini atau penjelasan ini, koperasi syariah hampir sama dengan koperasi konvensional. Namun perbedaannya hanya tujuan koperasi syariah itu berdasarkan moral dan norma sehingga menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Sedangkan konvensional itu hanya menciptakan dan menyejahterakan anggota maupun menyejahterakan anggota masyarakat. Koperasi ini dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bersifat sukarela dan terbuka, keputusan dilakukan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten atau konsekuen, istiqomah. Pengelolaan yang ketiga, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Yang keempat, pembagian sisa usaha dilakukan secara adil. Yang kelima, yang keempat adalah pemberian sisa usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. Yang keenam ada jujur, amanah, dan mandiri. Yang ketujuh adalah mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal. Yang ke-8 adalah menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota atau koperasi serta dengan atau lembaga lainnya. Dari tujuan ini jelas koperasi ini sangat bersama sekali di dalam perekonomian, dalam perekonomian Islam, untuk mewujudkan perekonomian Islam di masyarakat sehingga bisa menjaga ekonomi, bisa mengenalkan ekonomi Islam atau struktur koperasi syariah ini bisa juga merekrut anggota-anggota yang mau ikut dalam atau kepositifisan koperasi. Koperasi syariah ini dia bertujuan atau koperasi ini kegiatannya koperasi syariah ini dia hanya berdasarkan prinsip-prinsip berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan anggota sendiri harus ikhlas dan sukarela, dan keputusan yang dilakukan oleh koperasi ini harus dimusyawarahkan dulu, tidak boleh diputuskan sendiri, harus dimusyawarahkan sehingga keputusan ini bisa dilaksanakan oleh anggota lain atau si ketua. Dan keputusan ini dimusyawarahkan secara istiqomah dan tidak boleh terburu-buru. Yang ketiga, dan pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Artinya pengelolaan di dalam koperasi ini secara terbuka atau transparan, tetapi dia harus secara profesional untuk menjalankan kegiatannya. Dan pembagian sehingga jika koperasi syariah ini jika anggotanya bisa terbuka, bisa profesional, dan keputusan yang diambil oleh anggota maupun ketua maupun kelompoknya itu bisa dilakukan secara musyawarah sehingga keputusan yang diambil ini bisa mengelola koperasinya, dan pengelolaan ini harus secara terbuka atau
transparan tertutup, secara transparan tertutup, tetapi dia dan pengelolaan ini, si pengelola secara profesional, tidak boleh tidak profesional, sehingga koperasi ini bisa mewujudkan ekonomi, bisa mewujudkan mensejahterakan, mewujudkan tujuannya. Dan sisa hasil yang kita dapat ini di dalam koperasi syariah ini harus dibagi secara adil dan tetap secara adil dan harus sesuai dengan dasarkan dasar usaha masing-masing anggota. Artinya berapa orang anggota yang bisa dasar di dalam koperasi ini, maka kita harus adil di dalam mengelola dana atau membagi hasil. Dan pemberian jasa ini harus kita lakukan secara terbatas dan profesional dan menurut sistem bagi hasil. Dan pengelola ini atau membagi hasil atau dalam koperasi ini atau anggota kelompok yang mengelola ini harus jujur, amanah, dan mandiri. Jika orang yang tidak jujur, maka tidak bisa untuk menjadi anggota koperasi syariah. Dan apalagi maupun amanah dan mandiri maupun tidak mandiri, sehingga tidak boleh ikut, sehingga koperasi syariah ini hanya untuk mewujudkan ekonomi yang ada di dalam ekonomi syariah. Jika koperasi syariah ini dan untuk mengembangkan sumber daya ekonomi itu secara optimal, tidak boleh setengah-tengah, sehingga menciptakan anggota berwibawa, sehingga anggota-anggota yang bisa mandiri dan sukses di masyarakat. Untuk menjalani hubungan kerjasama, untuk bekerja sendiri, kita koperasi ini harus menjalin kerjasama atau menguat kerjasama dan anggota koperasi, bisa juga dengan lembaga lain, supaya bisa saling menguntungkan, tidak merugi. Sehingga koperasi saya ini juga harus melihat hasil kerjasamanya, sehingga kerjasama ini bisa menguntungkan atau tidak, atau merugi. Koperasi syariah ini mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan para anggotanya. Fungsinya antara lain membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang kedua, artinya fungsi koperasi syariah ini hampir sama dengan konvensional, tapi hanya perbedaannya, fungsinya ini dia ekonomi tapi dia bersifat syariat, sedangkan konvensional itu tidak. Sehingga kemampuan anggotanya itu di konvensional kan gimana miskin tetap bisa ikut kan. Kalau syariah tidak, dia kalau jika mampu maka direkrut atau bisa menjadi anggota. Kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani. Kedua, fungsinya atau memperkuat sumber daya insani anggota agar menjadi lebih profesional atau fatanah, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya untuk menciptakan kualitas ekonomi atau kualitas sumber daya manusia itu, koperasi syariah ini atau anggota-anggota ini dididik dan dilatih supaya dia anggota itu amanah, profesional, konsisten maupun konsekuen supaya bisa menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Ketiga, fungsinya itu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Artinya dalam koperasi saya bisa menjadi profesional, dia juga mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional. Dia juga mewujudkan perekonomian lainnya, tetapi dia berdasarkan asas kekeluargaan. Dia juga berdasarkan asas kekeluargaan maupun juga demokrasi ekonomi.
Keempat, dan ini sebagai mediator mengandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Artinya, koperasi ini hanya sebagai berfungsi sebagai mediator untuk mengalukan dana atau mediator untuk memakai dana atau mengandang dana sehingga dana bisa dicapai, bisa dimanfaatkan secara optimalisasi harta pun tidak bisa korupsi atau maksud jauh, sehingga koperasi ini hanya itulah kegunaan koperasi ini sebagai mediator sehingga dana-dana yang disalurkan supaya tidak merosot jauh sehingga akan naik terus sehingga ekonomi akan maju. Yang kelima, meningkatkan kelompok anggota sehingga mampu bekerja, sehingga anggota mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Artinya koperasi syariah itu difungsikan sebagai untuk penguatan ekonomi sehingga berfungsi sebagai penguatan sehingga anggota-anggota ini bisa bekerja sama dan bisa mengontrol perekonomian di dalam koperasi sehingga dana-dananya diterima harus dikontrol oleh anggota-anggota tersebut dan anggotanya harus bekerjasama secara efektif, seefisien mungkin sehingga tidak menyulitkan mereka. Keenam, bisa mengembangkan dan memperluaskan kesempatan kerja. Koperasi saya juga berfungsi sebagai untuk mengembangkan bakat-bakat atau mengembangkan ahli-ahli, mengembangkan skill bagi manusia atau masyarakat atau anggota dan koperasi syariah ini juga menyediakan lapangan kerja sehingga kesempatan kerja yang dilakukan koperasi anggota yang dilakukan koperasi ini bisa diperluas dan dilakukan secara semaksimal mungkin. Dan terakhir, koperasi ini bisa menumbuh kembangkan usaha produktif anggota. Artinya koperasi ini bisa mengembangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota. Misalnya anggota mengembangkan usaha makanan, maka koperasi ini akan membantu sehingga berkembang sehingga usaha yang dilakukan anggota yang untuk bukan usaha untuk modal makanan maka berkembang sehingga anggota tersebut harus menggunakan dana boleh mahal, boleh lebih, boleh juga kurang sehingga koperasi mendapatkan modal tersebut dan modal ini dipakai untuk koperasi dan sebagian modal lagi disalurkan ke pemerintah. Inilah fungsi-fungsi di dalam koperasi syariah. Usaha koperasi syariah ini meliputi semua yang halal, baik dan manfaat serta menggunakan sistem bagi hasil tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan negara. Artinya usaha di dalam koperasi ini usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah meliputi semua yang halal. Haram mereka tidak mau melakukannya, sedangkan halal baik manfaat itu mau mereka lakukan sehingga mereka bekerja secara profesional, amanah maupun tanggung jawab maupun mandiri. Dan untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah ini akan usaha sebagaimana disebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan DPS Ulama Indonesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah ini harus tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku. Artinya usaha-usaha yang dijalankan koperasi ini harus berdasarkan peraturan yang dilakukan di dalam undang-undang
tidak boleh melawan undang-undang, tidak boleh merontak, sehingga pemerintah pun juga bisa mengontrol. Dan koperasi syariah ini juga harus menjalankan sesuai dengan sertifikasi usaha syariah, dan juga menjalankan dan koperasi sistem menjalankan usahanya berdasarkan keputusan DPS atau Dewan Syariah Nasional, atau maksud saya DSNM UI, artinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga koperasi ini tidak boleh menjalankan secara sembarangan, harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah maupun berdasarkan Majelis Ulama Indonesia. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.